Kakak Ise bikin ini karena tidak dapat lagi panggung di pariwisata? Proposalnya semua ditolak? Enggak. Siapa yang biayai Ise pindah-pindah kota? Yang jelas pasti ini cowok yang biayai ini. Anjing sama kucing aja itu busung lapar loh di sana. Jadi bisa dibayangkan gitu kan. Apa kadang kalau saya ada lebih saya pasti kasih. Okay. Kita juga di komunitas juga sering kasih gitu kan. Cuma kalau kayak aduh. Are you ready? Alright, baby, time is yours. Ise Audrey Natanti. Halo. Selamat malam Ise. Malam kakak. Ini janjian sama kakak Ise ini sudah berapa kali dan baru kesampaian pada malam hari ini di suasana podcast ini. Kalau dilihat ini memang banyak sekali kegiatan full hari ini. Kebetulan jika. Kenapa semuanya kebetulan? Berarti semuanya hanya datang tidak. Berarti kalau kebetulan itu kan tidak ada persiapan. Hari ini kebetulan. Oh, hari ini kebetulan. Biasa tidak sih. Tapi semuanya macu Ji, kebetulannya. Ise, sebelum saya mau ngobrol-ngobrol sama Ise ini kan seorang wanita, bisa saya katakan wanita muda yang punya talenta atau punya potensi sangat luar biasa. Terutama yang di bidang milenial yang menyangkut tentang dunia industri kreatif kurang lebih. Nah, sekarang saya mau rapid test dulu ini sih. Boleh. Rapid test inilah yang saya jadikan sebagai patokan untuk kemudian mengulik siapa sebenarnya Ise itu. Boleh. Ise Audrey Natanti, pariwisata atau politik? Pariwisata. Gunung atau laut? Gunung. Rambut atau mata? Rambut. Pacaran lama nggak nikah atau nikah langsung tapi dijodohkan? Pacaran lama tapi nggak nikah. Oke. Terakhir, wanita karir atau wanita setia? Wanita karir. Oke. Ternyata ini tidak setia. Oke Ise, kapan terakhir jalan-jalan ini? Karena saya lihat kan Ise di Instagramnya, semuanya serba jalan-jalan, sudah jalan-jalan dibayar lagi. Begitu memang begitu. Disponsori lah ya. Disponsori ini. Bagaimana sih Ise jalani karirnya selama ini? Awal karir itu sebenarnya ini jaga toko. Jaga toko? Iya. Toko sabar jangan dulu nice people, jangan dulu langsung lihat tokonya. Toko apa dulu ini? Serius, ini pertama kali berkarir itu kerja itu di toko khas Papis. Boleh disebut gak sih? Boleh, oke di sini semua bisa disebut. Toko khas Papis. Iya, di Mall Ratu Indah. Itu pertama kali kerja. Gitu. Itu apa? Dulu ngelamar jadi karyawan tapi khas Papis itu apa? Elektronik atau? Dia retail. Oh, retail. Perumahan ya? Bukan. Itu sepatu, tas. Oh, itu. Oke. Sepatu, tas gitu-gitu. Lama? Berapa lama sih? 9 bulan atau 10 bulan. Terus berhenti? Itu berhenti kan pas aku di Manado itu, Kak. Kan ada waktu itu banjir bandang ya, atau aku lupa banjir bandang yang. Nah, di situ kan aku kena itu. Tahun berapa itu? 2014 ya, 2014. awal. Nah, itu kan aku pas dimutasi ke sana. Nah, di situ saya kena bencana yang itu, terus agak trauma sedikit karena aku kan hanyut waktu itu. Hanyut, tapi untung selamat. Hanyut karena jadi ada ceritanya kayak hanyut. Iya, hanyut terus kayak ada trauma sedikit dan pada saat itu kan orang tua juga shock ya. Ya karena selamat, jadi takutnya ada bencana lagi. Pas itu ada flag langsung balik Makassar langsung. Iya, takut juga soalnya udah hanyut. Berarti memang awalnya mulai di Makassar di Toko Khas Papis itu. Iya. Pasti situ punya banyak cerita dan pengalaman. Banyak sekali. Itu usia berapa sih? Sekarang usianya berapa? Iya. Kepo. Jalan 24 ya. Wih. Serius nih? Darius. Soalnya kelihatan masih 20. Enggak, lebih tua tampangku lah, Kak. Jujur aja. Lebih tua tampang ya? Oke. Nah, kemudian dari Manado itu terus kembali ke Makassar dan akhirnya saya melihat juga banyak sekali bersentuhan dengan dunia pariwisata. Bahkan juga banyak partnernya, teman-temannya juga orang-orang politik. Ini jarang loh perempuan seperti itu. Makanya saya undang Ise ini
Karena ada sesuatu menurut saya yang cukup menarik. Selain good lookingnya kakak Ise, beauty-nya, tapi juga menyimpan kecerdasan. Dan tetapi kecerdasan itu jarang dimiliki oleh kebanyakan perempuan. Contoh sederhana misalnya, saya lihat lebih banyak teman bergaulnya cowok. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya kalau sama laki-laki itu lebih gimana ya, lebih seru sih pergaulannya. Bukan berarti sama perempuan itu nggak seru ya. Cuma kemarin itu waktu kuliah, waktu kerja juga, kalau berteman sama perempuan itu kita tuh lebih kayak banyak nongkrong, terus gosipin orang kayak gitu. Sedangkan kalau saya orangnya pribadi malas yang begitu. Kalau sama laki-laki kan biasa kayak bercandaan itu kayak somplak apa sih, kayak Silang-sungang. ya silang-sungang terus kayak saudara apa kayak kalau ngomong juga nggak ada, kalau ngomong juga nggak gimana ya, kayak lepas-lepas aja. Kalau sama perempuan kan kayak gimana ya, kayak agak lebih gimana gitulah kalau sama perempuan. I mean, what do you think about woman? Kalau perempuan ya maksud dalam perspektif yang mana dulu ini? Your perspektif. Kalau ada apa dengan perempuan sebenarnya? Enggak, perempuan itu maksudnya saya kan perempuan. Kalau untuk bergaul memang lebih senang laki-laki. Memang senang laki-laki, nggak tahu kenapa. Laki-laki juga pasti kalau mau bergaul senang juga pasti sama wanita. Sama perempuan lagi. Iya. Jadi memang lebih banyak teman laki-laki. And it's okay. Oke. Maksud saya tidak pernah ada, kan kebanyakan kalau kita berteman ya dengan lawan jenis itu kan banyak kecurigaan. Terus juga kadang banyak kehati-hatian. Kalau Ise memandang pertemanan dengan lawan jenis, apalagi kita tahu lah Ise gimana ya kan, orang tua memberikan support. Awalnya sih waktu masih SMA sih Kak, itu memang agak larang. Kenapa sih ini perempuan tapi mainannya sama laki-laki kayak gitu? Mainannya sama laki-laki. Ya kan saya dulu hobi ini Kak, hobi main basket kan aku. Terus hobi ya rata-rata itu kegiatan laki-laki yang saya lakukan, kayak main game di warnet, main Point Blank, Counter Strike gitu-gitu kan di warnet. Saya pernah lakukan mainin. Iya, jadi dulu memang dari sekolah juga memang pergaulannya sama laki-laki kan. Gitu ya. Oke. Jadi memang kalau kita lihat Ise selama ini berinteraksi banyak dengan laki-laki karena memang lebih nyambungnya ke situ. Iya. Bicara game juga laki-laki lebih. Tapi bukan berarti Ise banyak musuhnya perempuan. Oh, tidak. Enggak ya? Tidak. Menjalin juga apa segala macam. Teman perempuan juga ada. Kalau saya bilang gini perempuan itu susah dipahami, susah dimengerti, sehingga mungkin itu Ise juga nggak mau terlalu banyak berinteraksi dengan teman sesama wanita. Maybe ya. Maybe ya. Dan mungkin Ise mendapatkan perlakuan spesial dari teman cowoknya. Ya, salah satunya itu. Biasanya apa sih yang dia perlakukan? Nah, contoh. Kalau kita perempuan pergi nongkrong, kadang yang laki-laki tuh yang bayar. Allah. ini aduh, hancur kita lagi nih. Karena laki-laki yang bayar. Iya. Padahal tidak ada status spesial. Nggak ada. Mereka inisiatif langsung ya. Iya. Ini apakah perempuan semua begitu sih? Nggak tahu ya, tapi kalau saya senang bergaul sama laki-laki, salah satunya itu. Oke. So money is very important. Tidak juga sih. Ya. Kalau saya sama teman itu nggak lihat duitnya loh ya. Saya berteman sama semua orang. Serius. Saya kalau ditanya itu di Todopuli, itu tukang bentor pasti kenal saya. Orang saya biasa kalau sore-sore kan sekelas jalan. Tukang bentor kenal Ise. Tidak, soalnya sering. Bukan gitu. Bukan begitu maksudnya Kak. Soalnya kalau sore suka lari di kompleks kan. Nah, biasa ikut gosip sama si Pak tukang itunya kan. Semangat juga itu tukang bentornya, lihat Ise cantik gitu. Tidak seru, mereka lucu soalnya. Gitu. Kadang cerita tentang penumpangnya yang inilah yang aneh-aneh gitu. Jadi gitu ya. Iya. Asik-asik. Bergaul sama siapa aja. Bergaul sama siapa saja. Iya. Dan memang kita lihat dengan kondisi hari ini, walaupun eranya COVID ini Kakak Ise tahu, ini kan tidak boleh lagi orang sembarang, ada jarak dan sebagainya. What do you think about COVID-19 dengan segala protap dan protokolnya? Karena saya lihat juga beberapa hari terakhir ini kalau saya lihat instastorynya Ise,
Aduh, itu juga kadang-kadang membuat saya ingin balas, sudah saya mau undang saja Ise duduk di Time is Yours ini. Bagaimana sih itu Ise? Apanya ya? Maksud saya Apanya ini yang dipertanyakan? yang selama ini Ise resahkan, apanya yang Ise rasakan sebagai COVID ini? Saya sebenarnya kayak yang saya ingin sampaikan bahwa tolong perhatiin masyarakat di luar sana itu banyak loh yang kesusahan cari makan. Oke. Aduh, kalau bahas kayak gini tuh hatiku tersentuh soalnya. It's okay. Kadang ya, kayak tukang beca Kak. Tukang beca. Ya, tukang bentor. Kadang tuh mereka satu hari nggak dapat loh sama sekali. Terus mereka makan apa? Nah, yang begitu-begitu tuh di mana sih peran? Ya. Iya. Maksudnya mereka tuh kadang kita lewat. Saya kan kadang kalau saya ada lebih saya pasti kasih. Okay. Kita juga di komunitas juga sering kasih gitu kan. Cuma kalau kayak It's okay. Kayak lihat mereka itu kayak makan aja susah gitu loh. Terus dengan protokol yang ada tapi dengan menangani yang masyarakat yang betul-betul butuh makan gitu. Itu gimana? Nggak balance gitu. Jadi kayak yang saya ingin suarakan, tolong jangan disusahin itu yang rakyat-rakyat kecil, keadaannya ini sudah susah begini. Betul. Tolong diperjelas. Mereka contoh ya Kak ya. Contoh. COVID dilarang banyak aktivitas di luar kan. Betul. Ya, mereka contoh jualan bakso. Itu nggak bisa, susah. Mereka juga nggak paham Grab, nggak paham yang tua-tua gitu kan, nggak paham. Pembelinya juga jarang karena semuanya udah di rumah. Nggak ada Grab juga. Terus kayak, betul. Kayak dia cuma ngomong iya bakso ini biasa bermalam, nanti akhirnya dia yang bagi-bagi ke orang kayak begitu kan. Kayak this is you mean the wrong system? Gimana ya? Sistem kita yang salah. Karena saya tidak mau bilang bahwa pemerintah salah. Tapi apakah ini maksudnya adalah tentang sistemnya mungkin, atau humanisme kita yang belum tersentuh, atau gimana sih sebenarnya? Mungkin sistem kali ya. Mungkin sistem, karena contoh katanya sudah ada nih, dananya banyak nih. Betul. Tapi kan tidak terserap secara baik, tidak sampai secara menyeluruh. Artinya ada yang miss di situ. Iya. Ya kan? Mungkin sistemnya kali. Sistemnya. Terlalu banyak bla 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 blanya, akhirnya ke pending. Contoh yang kayak sembako. Betul. Ya kan, itu kan the real. Itu sih klasik bagi saya. Sembako itu dijadikan sebagai dalam tanda kutip mainan, sebagai modus dan sebagainya. Tapi ya memang kalau kita lihat, tapi saya salut sama Ise karena punya gerakan namanya Makassar Bergerak. Ya kan, itu adalah bagian daripada jauh sebelum COVID saya lihat sudah bergerak. Memang fokusnya membantu sosial. Salah satunya. Apa sih Makassar Bergerak itu? Sebenarnya Makassar Bergerak itu kita jadikan wadah untuk anak-anak milenial yang memang dia itu kayak, kalau kita bicara organisasi contoh lah, gabung organisasi A, mereka udah kayak apaan sih? Anak milenial kan sekarang zaman begini eranya udah kayak anti bukan anti ya, tapi memang udah nggak mau gabung gitu. Mau berpolitik atau berpartai juga malas gitu kan. Akhirnya di Makassar Bergerak ini kita bikin anak-anak yang suka nongkrong, anak-anak online atau anak-anak yang memang suka bergaul, ayo gabung di sini gitu kan. Kita bergaul tapi kita bikin gerakan untuk membantu, entah itu secara sosial atau edukasi yang memang bermanfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sekitar kita dulu di Makassar itu sendiri dulu. Gitu. Tetapi kan berarti dengan hadirnya Makassar Bergerak artinya bisa saya simpulkan bukti bahwa pemerintah selama ini kurang begitu masif hadir di tengah-tengah kehidupan sosialnya kita bermasyarakat ini. You mean like that? Mungkin. Kenapa mau buat itu? Soalnya Makassar Bergerak. Ini Makassar Bergerak kalau didengar dari tagline-nya namanya ini kan sedikit menyerumus ke bau-bau politik. Enggak sih. Makassar Bergerak. Kita pilih. No. Okay. Ini bukan gerakan politik lah. Ini kenapa namanya Makassar Bergerak? Artinya kita tuh selalu bergerak untuk
membantu atau mempermudah atau mengedukasi. Itu kan semua gerakan-gerakan itu. Makanya kita lebih pilih ini loh anak-anak Makassar tapi mereka bergerak. Jadi Makassar bergerak. Jadi ada komunitas. Ini gimana kan semua organisasi itu kan butuh yang namanya pendanaan. Ini resourcesnya dari mana? Nah, bagusnya di Makassar bergerak itu anggotanya juga ada bisnis masing-masing. Wah, keren. Begitu. Jadi sudah sejahtera bisa dikatakan. Bisnisnya mereka itu mereka sisipkan. Dia sisipkan. Terus kita punya donatur juga itu kan rata-rata dari pertemanan. Dari kenal-kenal di Instagram. Bahkan anggota Makassar bergerak itu banyak yang gabung itu dari Instagram. Betul. Akhirnya kenal, bisnisnya ini, bisnis kita sharing-sharing bisnis, bicara jalan bareng dengan misi kemanusiaan itu tadi, membantu sesama. Kemanusiaan itu. Wow, luar biasa, amazing. Ini Kakak Ise bikin ini karena tidak dapat lagi panggung di pariwisata? Proposalnya semua ditolak? Enggak. Okay. Bikin ini karena saya melihat itu tadi. Contoh kayak kita nongkrong ini banyak itu anak-anak muda yang suka kumpul tapi tidak suka itu tadi berorganisasi. Bagaimana mereka ini kita sadarkan bahwa kan mereka anak-anak milenial zaman now itu mereka bisa dibilang anti politik lah. Ada pesta demokrasi sudah kayak acuh tak acuh begitu kan. Cuek lah, pasif lah mereka soal itu. Di sini kita lewat Makassar bergerak diharapkan pelan-pelan gitu. Bisa beri edukasi bahwa kita tidak bisa cuek kalau misalnya ada pesta demokrasi. Kenapa? Karena itu kan berarti lari ke politik lagi. Tidak, kita kan mau siapa yang nyalonin kan siapa aja bisa gitu kan. Tapi berarti kan kita tidak bilang mendukung paslon ini A B C, tidak. Kita tidak ikut. Walaupun kita dibayar nih untuk pilih, tidak akan. Karena saya dari awal sudah bilang tidak akan ada yang bayar kita untuk dukung dia. Tidak ada. Kita memilih karena visi misinya kita lihat bagaimana untuk anak-anak mudanya. Begitu sih. Kita lebih rasional aja. Anak muda sekarang rasional banget ya istilahnya. Apalagi Makassar atau kota-kota besar Jakarta, Bandung, Medan dan sebagainya. Itu kan memang masyarakatnya yang heterogen, dan yang kedua tentu sudah pemilih cerdas. Mereka memilih rata-rata ya berdasarkan rasionalitas. Itu menarik gitu. Nah, tadi kalau soal pariwisata sih. Ini kan saya kenalnya Ise ini kan gara-gara pariwisata ini. Foto-fotonya keren, asik, menarik. Iya, saya sebenarnya sedih loh kok Ise ndak banyak lagi saya lihat kelihatan itu. Pernah postingan kalau nggak salah rindu apa gitu, rindu ini. Rindu Sumba. Ya, kayak gitu misalnya, rindu Sumba, rindu ngetrip lagi lah, apalah segala macam foto-foto. Apa sih yang Ise dapatkan di pariwisata? Banyak sih Kak. Di pariwisata itu apa ya? Contoh kita dari Makassar nih, jalan-jalan ke NTT. Pertama niatnya jalan-jalan, akhirnya di sana melihat keindahan alam di sana, orang di sana, masyarakat di sana bertumbuh seperti apa. Nah, setelah saya dari Makassar terus ke NTT, itu rasa syukur saya tuh lebih lagi. Kenapa? Saya melihat di NTT anjing sama kucing aja itu busung lapar loh di sana. Jadi bisa dibayangkan gitu kan, kekeringan itu kayak thank God, atau kayak kita harus bersyukur. Banyak kayak hal-hal baru yang kita nih harus bersyukur loh kita ini di saat ini begitu. Apapun yang ada sama kita pasti masih ada lagi tuh yang lebih susah. Jadi apapun yang terjadi sama kita wajib disyukuri. Terus kita akhirnya kan melihat budayanya mereka tuh seperti ini, ya ada hal baru lagi. Pengetahuan yang langsung begitu. Setiap pindah-pindah kota itu selalu berbeda. Jadi ilmu yang kita dapat, pengetahuan terhadap sesuatu tuh bertambah terus. Nah, itu tadi pertanyaan yang menarik. Pindah-pindah kota. Ya. Siapa yang biayai Ise pindah-pindah kota? Ini saya penasaran ini. Yang jelas pasti ini cowok yang biayai ini. Karena rata-rata yang menjabat di pemerintahan itu laki-laki untuk saat ini. Ya mau nggak mau pasti cowok dong Kak. Nah, jadi bagaimana kemudian sampai anggaplah saya, apa yang membuat saya harus percaya sama Ise bahwa Ise adalah apa sih kalau Ise
traveler kah, influencer traveler kah, apakah sih, blogger apa sih? Kalau personal brandingnya Ise? Peduli pariwisata. Peduli pariwisata. Saya tidak pernah bilang juga diriku traveler karena memang bukan kerjaanku 100% di situ, Kak. Jadi ya saya peduli pariwisata karena pengalaman juga, karena banyak akhirnya saya biasa disebut sebagai konsultan. Karena tourism konsultan. Ya, karena dirasa ide-ide saya untuk membangun pariwisata itu katanya bagus dan ya seperti itu. Jadi dijuluki seperti itu. Kalau untuk menjuluki diri saya sendiri saya tidak pernah, karena saya maksudnya ada orang yang lebih pantas begitu. Lebih objektif kalau orang lain yang menilai. Nah kalau kita lihat pariwisata, saya kan melihat kebanyakan orang ketika ingin mempromosikan sebuah daerah, memang selalu yang dijual adalah pariwisatanya. Bukan potensi-potensi misal yang lain-lainnya, misalnya seni pertunjukannya, tapi wisata yang berbaunya sifatnya alam. Saya lihat berita rata-rata sih begitu. Mungkin karena dia punya air terjun misalnya, gunung yang indah, laut yang wow. Itu memang pariwisata memang hanya sebatas itu sih? Tidak. Pariwisata itu tidak tentang keindahan alam. Tapi semua yang ada di daerah kita yang menarik, yang memang berbeda, itu adalah masuk potensi, kategori pariwisata. Iya, itu adalah potensi untuk kita perkenalkan, untuk diketahui banyak orang. Tinggal bagaimana kita mengemas. Nah, sampaikan kepada mereka, di sini di daerah saya ada seperti ini, hal yang berbeda ya, yang kalian akan rasakan ketika datang ke sini, begitu. Hanya perlu disampaikan ke orang, ke calon betul. wisatawan seperti itu. Selama ini kan itu tidak terkemas, tidak tertata. Dan itu Kak yang misunderstandingnya di situ. Di mananya? Orang berpikir bahwa pariwisata itu cuma keindahan alam. Iya. Contoh kayak Bali itu sebenarnya mereka itu kan bukan masalah keindahan alam awalnya itu, tapi budaya betul kan. Kearifan lokalnya kuat sekali. Iya. Nah di Makassar saya rasa juga ada, tapi berbeda sama yang di tempat lain. Makassar harus punya ciri khas sendiri gitu. Jadi karakter ya. Karakter. Sorry to say, salahkah saya berpikir sih kalau pariwisata itu juga banyak mengundang hal-hal yang sifatnya mudarat sebenarnya? Aku ya. Salahkah saya berpikir gitu? Kira-kira, maksud saya ini kan persepsi saya ini kan banyak juga yang mempunyai persepsi demikian. Akhirnya kemudian ya menyentuh soal karakternya manusia, atau bahkan mungkin masyarakat sekitar lokasi pariwisata di sana ya selain menjadikan mencari ekonomi atau menumbuhkan ekonomi. Oke, ekonomi hidup tidak ada masalah. Tapi hal-hal yang sifatnya berbau dalam tanda kutip negatif itu juga harus dipikirkan, dan menurut saya selama ini pariwisata tidak pernah menyentuh itu. Yang selama ini adalah ekonomi, bagaimana income masuk, PAD daerah masuk. Sebenarnya begini, kita contoh ya, anggaplah kita bicara salah satu daerah, Kajang kan harus pakai Kabupaten Bulukumba. Iya, Kajang kan harus pakai baju hitam, tidak pakai alas kaki. Iya. Kalau orang datang ke sana akhirnya mengikuti budaya sana dong. Betul. Nah, kalau mau budaya kita diikuti orang pada saat datang, tunjukkan itu. Ya, seperti itu. Jadi jangan biarkan kitanya yang keikut-ikutan mereka yang harus mengikuti kita. Seperti itu. Jadi apa ya? Aturannya, masyarakatnya yang harus sadar wisata juga. Jadi itu sadar wisata. Iya. Itu seperti apa sadar wisata itu? Kita sadar bahwa ada wisata ini bagusnya atau bagaimana? Sadar wisata itu maksudnya seperti ini. Kita sadar bahwa daerah kita ini ada loh tempat yang bagus. Kita juga harus siap bahwa akan ada orang yang datang nantinya, akan ada karakteristik lain selain daerah ini terbawa ke situ gitu kan. Nah, bagaimana kita mempertahankan dan membuat yang datang mengikuti budaya dan di situ. Nah, di situ yang manage kan daerah situ. Jadi daerah situ. Yang datang pasti ngikutin. Jadi bagaimana kita mengatur itu sendiri. Sebenarnya makanya ya
bikin daerahnya itu buat rulesnya. Buat terusnya punya karakter. Iya. So talk about our nation, bicara soal bangsa Indonesia. Kita punya rulesnya tidak? Apanya Semuanya orang sudah main TikTok. Semuanya orang sudah goyang-goyang. Ya. It's not our culture. Ya. So Ya, it makanya means ya, saya paham. Tapi ya mau gimana lagi tuh? oh, gimana lagi apa? Gimana ya? Jadi kalau saya juga bingung loh Kak, Oke. jujur. Kenapa ya? Iya. Kenapa kita begitu mudah mengikuti budaya orang? Iya. Saya juga bingung. Kalau saya punya entahlah ya. Ya, selama ini kan hampir semua kabupaten, kota, bahkan Indonesia itu ada yang namanya duta wisata, pemilihan putri. Tapi selalu yang dikemas itu adalah bagaimana menjual. Ya mungkin juga ada mempertahankan, tetapi selama ini yang tidak tersentuh menurut saya, koreksi kalau saya salah, adalah karakter. Iya. Karakter kita itu kurang begitu kuat untuk dipertahankan, sehingga mempertahankannya susah, apalagi menambah atau meningkatkan. Kita our generation ini kan milenial kita ini luar biasa, arus informasinya begitu cepat. Sehingga menurut saya kayaknya ngapain kalau kita selalu pemilihan duta wisata, tapi karakter itu tidak diperkuat. Makanya itu saya juga selalu bilang kalau saya ketemu teman-teman bahwa ayo dong bikin gerakan peduli pariwisata. Kan selama ini kita cari deh di Makassar ada nggak yang bicara tentang peduli pariwisata atau membahas topik tentang pariwisata? Tidak ada. Mungkin ada tapi nggak kelihatan. Tidak mungkin saya rasa karena memang tidak ada. Saya cari loh Kak sampai data-data dulu. Oh memang tidak pernah ada yang membahas itu dan contoh ya kita tanya nih anak-anak muda sekarang. Pariwisata itu apa? Wisata itu apa? Pasti jawabnya iya tempat sana bagus, tempat situ bagus. Laut. Apa itu pariwisata? Taunya travel ini jalan-jalan. Tidak ada yang mengerti bahwa luas sekali loh itu. Betul. Kamu ahli pariwisata, oh ini ya hotel ya, apa reception. Jadi belum penyampaian informasi tentang pariwisata itu sendiri kan belum. Berarti Ise yang mau jadi orang itu. Kalau bisa ya. Kalau bisa.